Annyeonghaseyo yorobun, welcome to my YouTube channel. Di sini aku bakal narangin kalian pelajaran matematika yaitu permutasi dan kombinasi. Sebelumnya jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian juga mengerti apa itu permutasi dan kombinasi. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kalian tahu kalau aku bakal upload video baru di channel ini. And let's get into the video. Oke guys, waktunya kita mulai pembelajaran permutasi dan kombinasi. Yang pertama, kita bakal apa sih arti dari permutasi dan kombinasi? Nah, itu guys. Tumben-tumbennya gitu ya, pengertian-pengertian. Biasanya kan langsung rumus-rumus, angka, ngitung. Selesai. Itulah matematika. Tapi kita kasih pengertiannya aja ya, biar agak ngerti dikit. Permutasi atau Inggrisnya permutation. Dari Wikipedia nih ya guys. Permutasi adalah penyusunan kembali suatu kumpulan objek dalam urutan yang berbeda dari urutan semula. Contohnya tuh kata-kata dalam kalimat sebelumnya dapat disusun kembali. Jadi contohnya tuh seperti ini. Kata ini. Nah, kata ini diacak lagi. Pakai huruf-huruf itu doang. Tapi bisa berubah jadi kata yang berbeda. Nah, itu berurutan. Dan memang kita bisa dibaca. Nah, itulah permutasi. Yang memang harus berurutan dan harus ada aturannya gitu guys. Next, yaitu kombinasi atau bahasa Inggrisnya combination. Artinya tuh himpunan objek yang tidak mementingkan urutan, aka intinya adalah ngacak. Yes, intinya ngacak. Itulah kombinasi. Contohnya tuh lagi kita arisan. Nah, arisan kan buat nyari pemenangnya tuh biar dapat duit. Itu pakai undian kan. Nah, ngambil undiannya kan ngasal doang kan. Ini pemenangnya, ini pemenangnya. Nah, itulah kombinasi. Ngacak. Tidak mengerti arti aturan. Itu pengertiannya. Cukup kali ya. Semuanya udah pada ngerti kan arti-artinya. Jadi lebih paham gitu. Oke, kita lanjut ke rumusnya yang bakal dijelasin sama teman aku. Oke guys, sekarang kita bakal mempelajari rumus-rumusnya. Nah, permutasi itu dibagi menjadi 3, yaitu permutasi beberapa unsur, dan permutasi siklis. Nah, sekarang kita materinya yaitu permutasi terlebih dahulu ya. Permutasi rumusnya adalah P adalah permutasi, N adalah jumlah seluruh himpunan objek, dan K adalah himpunan objek terpilih. Dan jangan lupa tanda ini harus ada. Ya lebih paham, kita kasih contoh deh. Nah, ini contoh. Kalau lupa rumusnya, tinggal ditulis lagi saja. Nggak masukin pakai angka ini. Oh iya, aku bakal ngasih tahu ini ya. Nah, itu adalah mana sih yang harus dihitung duluan? Kan sesuai dengan yang perhitungan itu, kurung duluan kan yang harus dikerjakan. Nah, tinggal dibagi. 4 bagi 1, 4. Ini udah selesai belum? Belum guys. Terus dijabarin. Jabarinnya gimana? Itu namanya jabarin. Jadi ngejabarinnya tuh dari angka jawaban ini dikali sampai angka paling akhir. Kayak misalkan ini 4 kan, dari 4, 3, 2, 1 dikali semua. Dan kalau misalkan dari 5, 4, 3, 2, 1 dikaliin semua. Nah, seperti itu. Kak, kenapa nggak dikali 1? Ya, karena emang dikali 1 tuh biasanya nggak ngefek kan ya. Ya emang nggak ngefek gitu. Jadi aku jarang masukin aja. Biar mengirit tempat. What? Oke, kita lanjut. 4 kali 3 kali 2 sama dengan ini baru jawabannya. Pertama memang agak-agak bingung, tapi lama-lama kalian bakal ngerti kok. Tenang saja. Oke, kita lanjut ke permutasi beberapa unsur. Oke guys, sekarang kita lanjut ke permutasi beberapa unsur. Nah, rumusnya kan nih aku udah tulis ya.
nggak jauh berbeda sama permutasi yang awal kan. Kita langsung ke contoh aja ya. Tanya itu adalah panas. Nyari K sama N-nya gimana, Kak? Nyari K sama N itu simple. K-nya itu lihat huruf yang sama dalam satu kata. Nah, kan ini katanya panas. Yang sama adalah A. Ada 2. Jadi itulah K-nya. Nah, N-nya itu kan jumlah seluruh objek kan. Ada 5 huruf. Tulis. Sudah ketemu K sama N-nya, tinggal masukin ke rumus. BTW guys, KN itu K yang tak terhingga ya. Jadi kita nggak tahu sampai angka berapa. Seperti itu. Oke. Kita lanjut. Kita tinggal isi deh dengan angka-angka yang kita udah temui. Oke, sekarang kita hitung. Nah, cara hitungnya kita jabarin kayak tadi. Tapi ini karena nggak bisa dibagi, kita jabarin yang atasnya saja. Tapi kadang kita juga bisa jabarin yang paling bawah. Nah, ini 2-nya, sampai 2 saja ya. Karena kita tambahin tandanya. Biar bisa dicoret. Atau biar itu dihabiskan. Jadi kalian gampang hitungnya. Nah, tinggal hitung deh. 5 kali 4 kali 3, yaitu 60. Agak lebih pendek ya daripada permutasi yang awal. Hanya kita harus hafal cara nyari K-nya dan nyari N-nya gitu. Oke, kita lanjut ke permutasi yang terakhir. Permutasi siklis itu ada 2 rumus. Apa perbedaannya? Perbedaan rumus ini itu dari segi soal ya guys. Nah, kalau yang ini ada orang mau duduk di suatu meja bundar. Nah, kalau misalkan cuma gitu doang, kita pakai yang ini. Kalau misalkan ayah ibu anak, nah ayah ibu harus duduk bersebelahan. Nah, baru pakai yang ini. Biar lebih ngerti, kita langsung contoh ya. Nah, ini dia contohnya. Oke, sekarang kita cobain dua-duanya ya. Yang pertama itu yang ini dulu ya. N-nya dimasukin saja. Kan itu ada 4 orang kan. Tinggal N-nya dimasukin. Nah, 4 kurang 1 sama dengan 3. Nah, jabarin. Banyak 6. Yang kedua, X-nya itu adalah 6. Kenapa 6? Karena X itu adalah jawaban dari siklis yang pertama. Jadi kalau misalkan soalnya langsung nyari siklis yang kedua, tuh kalian harus cari dulu siklis yang pertama, baru kalau udah ketemu jawabannya, baru dikali 2. Jadi seperti ini. Di tanda kurung, karena kan ini ada tandanya, itu kan pasti 2 kali 1. Nah, soalnya K1-nya nggak ditulis, jadi langsung aja 2. Jawabannya adalah 12. Permutasi selesai. Lanjut kita ke kombinasi.